Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar dimanapun. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Anissa akan menjelaskan tema 1, subtema 2, yaitu indera pendengar. Kalian tahu indera pendengar kalian? Nah, sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa alat indera pendengar manusia? Kalian tahu? Ya, betul sekali, nak. Alat indera manusia itu adalah telinga. Kalian pasti sudah tahu. Tapi tahukah kalian bagian-bagian yang ada di dalam telinga? Belum tahu. Nah, kalau belum tahu, hari ini kita akan membahas bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, dan bagaimana cara merawat telinga dengan baik. Bagian-bagian telinga itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian luar. Bagian luar terdiri dari daun telinga, liang telinga, dan saluran telinga. Kemudian bagian yang kedua, bagian tengah telinga, terdiri dari gendang telinga, tulang pendengar, terdiri dari tulang martil, sanggurdi, dan landasan. Kemudian ada saluran eustachius. Ini bagian-bagian tengah. Kemudian yang ketiga, bagian dalam, terdiri dari koklea atau biasa disebut dengan rumah siput, ada saluran setengah lingkaran, dan saraf pendengaran. Nah, jadi bagian-bagian telinga itu ada 3 ya. Ingat-ingat bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Setiap bagian ada bagian-bagiannya. Sekarang fungsi bagian telinga. Kita dengarkan. Ada 3 bagian. Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, sekarang bagian luar terlebih dahulu. Bagian luar itu ada daun telinga. Nah, ini adalah daun telinga yang berada di luar. Nah, daun telinga ini berfungsi untuk menangkap getaran bunyi atau suara dari luar. Nah, kemudian bagian luar dari telinga ada liang telinga atau saluran telinga, di mana berfungsi untuk meneruskan suara dari daun telinga menuju ke gendang telinga. Nah, pada liang telinga ini ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu masuk ke telinga. Jadi, menyaring banyaknya masuk debu yang ke telinga. Nah, kemudian bagian tengah telinga ada yang namanya gendang telinga. Mengapa dinamakan gendang telinga? Karena mirip dengan gendang. Coba kalian perhatikan. Nah, di mana gendang telinga ini berfungsi menerima getaran bunyi atau suara dari daun telinga. Jadi, menerima getaran bunyi atau suara dari daun telinga. Kemudian, bagian tengah lagi ada tulang pendengar, di mana tulang pendengar ini mempunyai tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi
yang berfungsi menghantarkan getaran dari gendang telinga ke bagian dalam. Kemudian ada saluran Eustachius yang berwarna pink, itu adalah saluran Eustachius. Kita menuju ke bagian dalam. Bagian dalam ada koklea atau rumah siput, di mana berfungsi menerima getaran bunyi lalu meneruskan ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran, bunyi akan diteruskan menuju ke otak. Ini adalah bagian-bagian dari telinga. Kemudian proses cara mendengar telinga. Dengar. Nah, di situ ada lingkaran biru. Itu adalah gelombang bunyi atau gelombang suara. Yang pertama, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Setelah itu, gelombang bunyi masuk dan merambat ke liang telinga atau saluran telinga. Setelah itu, bunyi menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga pun bergetar sehingga menggetarkan tulang-tulang pendengar. Ini adalah tulang-tulang pendengar, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian setelah bergetar, koklea atau rumah siput menangkapnya getaran bunyi itu dari tulang-tulang pendengar. Dari rumah siput, saraf pendengar akan mengirimkan bunyi ke otak, sehingga di dalam otak itu akan diproses bunyi yang akan didengar. Oh, itu ternyata suara burung. Oh, itu ternyata suara peluit. Dan semua itu diproses di otak. Ini adalah proses mendengar. Kemudian, cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga secara teratur. Nah, membersihkannya hanya bagian luarnya saja, dengan cara menggunakan air hangat bisa, atau sapu tangan. Jangan menggunakan benda-benda yang keras. Kemudian, kalian tidak boleh mengorek telinga menggunakan cotton bud, menyebabkan kotoran itu masuk ke dalam telinga kalian dan bisa melukai gendang telinga. Jika melukai gendang telinga, itu sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian ketika kalian mendengarkan suara yang sangat keras, kalian langsung tutup telinga kalian agar gendang telinga kalian tidak rusak. Nah, selalu melakukan pemeriksaan ke dokter telinga atau dokter THT. Apa itu dokter THT? Yaitu telinga, hidung, tenggorokan. Jadi, sehingga ketika kalian ada keluhan di bagian hidung, maka kalian datangnya ke dokter spesialis THT. Itu tadi penjelasan tentang indera pendengar. Semoga kalian memahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.